Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Repen atau Renungan Pendek. Kali ini kami akan sampaikan renungan dengan judul Doa yang Komplit, Doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya, seperti ditulis dalam kitab Matius 6 ayat 9 demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata yang ada dalam tanda kurung pada bagian akhir doa ini merupakan tambahan yang dilakukan pada awal gereja mula-mula yang dikenal sebagai doksologi, yaitu pujian pendek mengakhiri suatu kebaktian. Ini diadopsi dari ibadah Yahudi. Ayat doa Bapa Kami yang merupakan bagian dari khotbah di bukit oleh Yesus Kristus, sekaligus juga untuk mengingatkan adanya cara doa yang keliru yang dilakukan oleh orang Farisi, seperti dikatakan Yesus di Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa Bapa Kami merupakan doa yang komplit, ringkas, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkannya. Apa yang diajarkan Yesus adalah benar, karena Kristus adalah kebenaran, jalan dan hidup. Oleh karena itu, jika kita merasa sulit berdoa, berdoalah dengan doa Bapa Kami. Bila kurang yakin, ulangi doa ini dengan sepenuh hati dan merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan Bapa Kami yang di surga mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan di surga yang penuh kuasa, dan ini merupakan pengakuan kita akan keberadaan Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih. Sedangkan kata dikuduskanlah namamu mengajak kita mengakui kekudusan Tuhan Sang Bapa, dan kita diingatkan untuk menjalani hari dengan kekudusan, dengan cara hidup yang kudus, menguduskan Tuhan
dengan sikap kita menjalani hari yang sedang kita hadapi dengan sekuat tenaga, berbuat baik dan benar. Sudahkah kita mengupayakan hidup kudus setiap hari? Kata "Datanglah kerajaan-Mu" merupakan ajaan untuk mengakui, menampakkan, mewujudkan suasana kerajaan Tuhan dalam hidup hari ini. Sebagaimana suasana kerajaan Allah, yaitu hidup dalam syukur, mengawali dengan doa, membaca firman, entah pagi atau malam, sukacita melalui pujian, bisa pula dengan sungguh-sungguh mendengarkan lagu-lagu pujian yang mengiringi saat-saat kita beraktivitas, sambil kita menghayati apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh lagu-lagu tadi. Kata-kata "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga" mengandung perintah untuk mewujudkan, mempraktekkan, melakukan kehendak Bapa di surga yang diliputi kasih, pengampunan, penyembahan, sukacita, pujian, yang semuanya itu diupayakan untuk kita lakukan di bumi. Dengan demikian, kehendak Bapa yang baik kita lakukan, kita upayakan, diwujudkan dalam kehidupan kita hari itu di mana kita berdoa, termasuk rencana-rencana kita hendaklah disesuaikan dengan kehendak Bapa. Jangan Bapa yang melakukan kehendaknya, tetapi kita tidak mengikuti menurut mau kita sendiri. Bukan seperti itu. Kita selaraskan aktivitas kita hari ini dengan kehendak Bapa. Kata "Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya" mengajak kita mensyukuri apapun, berapapun berkat Tuhan, dan menerima seberapa berkat Tuhan dengan syukur. Bukan keinginan serakah, bukan keinginan rakus, tetapi memohon secukupnya. Ucapan "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami" merupakan ajaran untuk menjalin relasi dengan sesama dengan kasih pada hari ini. Menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni, karena itu kita wajib pula mengampuni, mau memaafkan, mau tenggang rasa, sehingga relasi dengan orang lain berjalan indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ucapan "dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan" mempunyai ajaran agar kita menjaga diri, pikiran, hati, dan mulut kita supaya tidak gampang terjatuh kepada kuasa gelap yang selalu berusaha menggoda, mencobai, seperti dikatakan Petrus, bagai singa yang mengaum berjalan ke sana kemari mencari mangsa. Itulah iblis, kuasa gelap, di 1 Petrus 5 ayat 8. Sedangkan kata "tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat" merupakan perintah agar kita berusaha menjauhi hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan yang jahat atau dosa. Bagaimana caranya kita berupaya terus dekat pada Tuhan, terus mencoba memfokuskan hari ini bersama Tuhan, menjaga hati, menjaga diri. Niscaya kita diberi kekuatan untuk lepas dari yang jahat, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya
hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhanlah kekuatan dan perisai yang sanggup menolong kita lepas dari si jahat. Seperti disebut di atas tadi, ada doksologi, tambahan himne atau pujian mengakhiri doa kita. Kata, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, merupakan pujian dan pengakuan segala kuasa ada dalam tangan Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang di surga dan yang mulia kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, doa Bapa kami merupakan doa yang ringkas tetapi komplit yang diajarkan Tuhan. Kadang doa Bapa kami menjadi doksologi pula, artinya sebagai penutup doa syafaat dalam suatu ibadah atau persekutuan doa. Mari kita hayati pada saat kita mengucapkannya, pada saat menyampaikannya. Niscaya kita dikuatkan dan diberkati dalam menjalani hari-hari kita, sebab kita berusaha mewujudkannya dalam kegiatan hari di mana kita mengucapkan doa Bapa kami tersebut. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas doa yang ringkas tetapi lengkap, komplit, di mana kami diajarkan untuk menguduskan nama Bapa, untuk mewujudkan suasana kerajaan Tuhan dalam hidup kami, dan menerima apapun kehendak Tuhan kehendaki, serta mensyukuri seberapapun berkat Tuhan, serta Tuhan mengajari kami untuk mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kami. Juga Tuhan mampukan kami untuk lepas dari segala cobaan, segala ujian, termasuk dari sikap-sikap yang jauh dari sikap-sikap yang jahat. Karena itu beri kekuatan, beri kami dorongan oleh Roh Kudus, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kerajaan, mulia kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, perkenankanlah kami datang Bapa, mohon berkat Bapa buat saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, yang terkena PHK karena pandemi. Tuhan pulihkan, dapat pekerjaan kembali. Juga mereka yang sudah lama mencari pekerjaan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sudah bekerja dan ingin membangun rumah tangga, belum mendapatkan calon pendamping hidup. Mari Tuhan pertemukan dengan calon pendamping hidupnya yang seiman, yang taat kepada Tuhan, dan boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang sudah melangsungkan pernikahan cukup lama, belum mempunyai keturunan. Mari Tuhan berkati oleh kuasa, oleh mukjizat Tuhan Yesus, untuk boleh mendapatkan turunan, supaya menjadi lengkap rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengingat Tuhan untuk mereka yang sakit Bapa, terlebih karena pandemi ini. Tuhan berkati setiap upaya pemulihan, isolasi di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri. Tuhan berkati agar segera pulih kembali. Berkati upaya vaksinasi, termasuk upaya penemuan vaksin baru. Tuhan berkati para tenaga medis dalam melaksanakan tugas mengatasi pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, beri penghiburan, kekuatan, ketabahan untuk mereka yang berduka cita Bapa, oleh karena pandemi ini ditinggal sanak famili mereka, kehilangan orang tua mereka, menjadi yatim piatu, kehilangan pekerjaan, bisnis mereka bangkrut. Tuhan, tolong pulihkan oleh mukjizat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan
yang mengalami berbagai pergumulan kesulitan, masalah keuangan, masalah relasi dengan orang lain, masalah pekerjaan, dan berbagai persoalan keluarga yang menyangkut kehidupan mereka. Tuhan beri jalan, Tuhan beri pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka yang undur imannya, yang suam-suam kuku, yang merasa lemah dan tidak berdaya, seolah-olah Tuhan jauh dan tidak mendengar doa mereka. Mari kuatkan, beri semangat untuk terus bersandar kepada Tuhan dan percaya kasih Tuhan Yesus yang kekal, yang besar, boleh menyertai dan menguatkan iman saudara-saudara kami ini. Tuhan, banyak permohonan kami untuk anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan. Berkatilah mereka Bapa, kuatkan iman mereka. Juga Tuhan berkati negeri kami ini, jauhkan Bapa dari berbagai persoalan yang menimbulkan konflik, yang menimbulkan hoax maupun berbagai hal yang menimbulkan masalah. Tolonglah perdamaikan, rukunkan bangsa kami, dan berkati pemerintah kami untuk mengatasi berbagai persoalan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.